Henry mengangguk. Setelah kembali dari perusahaan, saya untuk membelinya di pinggir jalan. Bos wanita mendengar bahwa kamu memiliki nafsu makan yang buruk dan bertanya apakah kamu hamil. Henry menceritakan lelucon bagus yang terjadi di jalan. Tetapi ketika dia mengucapkan kata hamil, Amelia dipenuhi dengan senyum lembut dan penuh kasih. Amelia merasa asam dan lembut di hatinya. Dia tahu dia akan menjadi ayah yang baik di masa depan. Amelia menghindari tatapannya dan menurunkan tubuh langsingnya. Wanita bos itu sangat cantik, bukankah dia yang glamor? Henry setengah berdiri, menyisir poni dengan tangan besar di sekitar dahinya, dan tubuh bagian atas yang halus telah melesat di atasnya, dan siluet menutupi di depannya. Aku tidak secantik kamu, keluargaku adalah paling cantik. Amelia memutar wajahnya dan menghindarinya. Suaranya lirih dan berkata, Henry, bisakah kamu menjaga sedikit harga dirimu? Henry berhenti sejenak, berkata, Amelia, pernikahan itu hanya untuk mendapatkan darah. Maya dan saya belum menerima akta nikah. Maya dengan cepat mengangkat kepalanya. Dia dan Maya belum menerima akta nikah? Maya setuju tanpa mendapatkan akta nikah. Sepertinya Maya telah dibingungkan oleh pria Henry itu. Plum asam dan manis bahkan terpikat olehnya, dan sekarang rasa buah plum ada di mulutnya. Amelia mengangkat tangan kecilnya ke dadanya yang lembut dan mendorongnya menjauh. Henry berkata, Amelia, aku menginginkanmu. Amelia teringat perilaku kekerasannya terakhir kali, dan langsung melukainya. Hanya dalam beberapa hari, dia benar-benar bertanya lagi padanya, Henry, apakah kamu datang kepadaku hanya untuk melakukan hal itu? Henry menjawab, tidak, kalau begitu jangan sentuh aku. Kalau mau, pergilah ke Maya. Menurut saya, kamu kehilangan akta nikah. Inilah kewajiban suami istri kepadamu. Kamu bisa memintanya untuk melampiaskan. Suasana yang kuat dan indah barusan dengan cepat hancur. Mata Henry menajam, dan dia langsung duduk. Apa yang baru saja kamu katakan, katakan lagi. Amelia memandangnya. Jika kamu ingin mendengarkan, saya bisa mengatakannya 10 kali dan mengatakannya ratusan kali. Kalau mau, pergilah ke Maya, kamu bisa bersamanya. Saat ini, ekspresi Henry hampir suram, dan air dingin menetes. Dia berkata bahwa dia tidak menginginkannya, dan kemudian dia membiarkannya pergi ke Maya. Dia mendorongnya keluar dan mendorongnya ke tempat tidur wanita lain. Dia benar-benar keterlaluan kali ini. Henry mengerutkan bibir tipisnya, turun dari tempat tidur, dan langsung berjalan keluar. Apakah dia benar-benar pergi? Apakah dia akan mencari Maya? Dia udah tidur dengan Maya 1 kali, mau tidur kedua kali. Amelia dengan cepat duduk, dia membawa bantal dan membantingnya dengan paksa. Henry, jangan kembali jika kamu pergi. Bantal mengenai bagian belakang kepala Henry, dan dia berhenti. Detik berikutnya dia berbalik tiba-tiba, dan berjalan kembali ke tempat tidur besar. Matanya menatap tajam ke arahnya, seperti binatang buas yang akan memakan orang, dan kemudian mengeluarkan suku kata dari tenggorokannya. Amelia, jangan menggangguku. Tembok tinggi yang didirikan di hati Amelia tiba-tiba runtuh pada saat seperti itu, dan dia mengucapkan kata-kata yang paling memalukan dengan nada yang paling kejam. Dia mengatakan padanya untuk tidak mengganggunya. Amelia menggetarkan tubuh langsingnya, dan dia berbaring, meringkuk seperti bola, dengan punggung menghadap ke arahnya. Henry tahu bahwa dia sedih. Henry mencium pipi Amelia dan berkata, Amelia, aku tidak menginginkannya, oke? Jika kamu tidak membiarkan saya menyentuhnya, saya tidak akan menyentuhnya. Ini akan menjadi tahun baru dalam 2 hari. Aku akan bersamamu hari ini. Amelia menutup matanya dengan lembut. Saya telah tinggal di sini, dan saya merasa sangat bosan. Saya ingin keluar untuk mencari udara segar dan bersantai.
Dia ingin keluar. Mata Henry menjadi gelap. Bukan karena dia tidak membiarkannya keluar. Tapi begitu dia keluar, mungkin ada kecelakaan. Dia melihat ke bawah pada wajah cantiknya karena dia menutup matanya. Jadi dia tidak bisa melihat penampilannya. Tetapi dia telah terlalu lama diam akhir-akhir ini. Dan sekarang tiba-tiba dia berkata dia akan keluar untuk bersantai. Dia tidak tahu ide apa yang dia rencanakan. Oke, Amelia, aku bisa mengajakmu keluar untuk bersantai. Tapi kamu tidak boleh mencoba kabur. Kamu tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika kamu meninggalkan sisi saya, kamu tidak dapat meninggalkan kota Makassar. Terlebih lagi, Hendra menonton, kamu sangat pintar. Kamu harus mengerti apa yang saya bicarakan. Amelia tidak berbicara, dia menutup matanya, seolah tertidur. Sikapnya ini membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Henry merasa bahwa dia seperti pasir halus yang dia coba pegang di telapak tangannya. Semakin keras dia, semakin dia akan kalah dengan cepat. Dia mengulurkan tangannya dan memeluknya. Dia tidak makan dengan benar akhir-akhir ini dan berat badannya turun, tetapi tubuhnya masih lembut dan harum. Henry menjawab, Amelia, ayo tidur. Henry memenuhi janjinya dan membawa Amelia ke resor keesokan harinya. Resor ini berupa hotel yang terletak di suatu tempat yang bisa dikatakan. Pemilik perusahaan ini adalah Marcel. Henry sedang berbicara dengan Tuan Marcel. Pria ini berusia 30-an tahun ini. Dia adalah pria yang lugas dan kejam. Dia dan Henry berteman. Tuan Mahendra, Nona Wijaya, terima kasih mengunjungi resor saya. Sekarang saya akan memperkenalkan seseorang kepada semua orang. Dia tunanganku. Tunangan Tuan Marcel, siapa ini? Ternyata tunangannya ternyata Sheila. Amelia sudah lama tidak bertemu Sheila. Tapi dia tidak menyangka akan menjadi tunangan Tuan Marcel. Sheila mengenakan gaun merah. Selama waktu ini, vitalitas dan darahnya terjaga dengan baik, wajah mungilnya yang cantik. Pak Marcel berjalan ke samping Sheila dan memeluk pinggangnya yang ramping dengan mesra. Sheila, izinkan aku memperkenalkannya padamu. Ini Tuan Mahendra dan ini Nona Wijaya. Mereka akan tinggal di sini kali ini. Mereka adalah tamu VIP kami. Sheila memandang dengan murah hati, dan akhirnya mengalihkan pandangannya pada Amelia, dan tersenyum tidak ramah. Ternyata itu Nona Wijaya, yang namanya aku kagumi sejak lama. Melihat Sheila, mata jernih Amelia berbinar, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Sheila datang ke sini dengan sangat baik. Nona Sheila, halo. Amelia juga menyapa. Saat ini, Henry berjalan mendekat dan memeluk Amelia dan berkata, Amelia, kamu pasti lelah. Ayo kembali ke kamar dan istirahat. Henry bahkan tidak menatap Sheila. Jelas, dia tidak ingin memperhatikannya. Baik, Amelia mengangguk. Saat ini, Sheila tiba-tiba berkata, Tuan Mahendra, kamu dan Maya baru saja menikah, tetapi Tuan Mahendra meninggalkan istrimu dan membawa Amelia untuk berlibur. Apakah dia tahu tentang ini? Sheila berkata lagi, tidak masalah jika dia tidak tahu. Itu benar-benar kebetulan. Maya juga datang ke sini untuk liburan, jadi menurutku dia seharusnya ada di sini sekarang. Begitu Sheila berkata, sesosok muncul di dekat pintu, dan Maya datang. Henry, kenapa kamu tidak memberitahuku saat kamu sedang liburan? Maya berkata dengan sedih memperhatikan Henry dan bertingkah seperti bayi. Wajah tampan Henry tidak memiliki emosi apapun. Matanya menatap Sheila dan Maya. Begitu dia dan Amelia diberangkatkan, seluruh keluarga Sunarto datang, dan tampaknya Hendra juga ada di sini. Pak Marcel, apakah kamarnya sudah diatur? Henry dan saya sudah menikah. Kami tinggal di ruangan yang sama, kata Maya. Tapi sekarang Maya ada di sini, dia ingin berbagi kamar dengan Henry.
Maya sangat percaya diri, dia adalah Nyonya Mahendra. Kali ini Tuan Marcel merasa malu. Tuan Henry, saya tidak bertemumu selama beberapa tahun. Bunga persik di tubuhmu masih sangat subur. Sekarang dua wanita cantik bersaing untukmu. Siapa yang kamu inginkan belakangan ini? Marcel, Sheila dengan cepat memutar pinggangnya dengan menawan ke dalam pelukan Tuan Marcel. Kamu salah. Maya adalah Nyonya Mahendra yang terkenal. Tidak ada yang tahu, jika Tuan Mahendra memilih untuk mengikuti Nona Wijaya dan hidup bersama, bukankah kamu secara pribadi mendorong Nona Wijaya, Tuan Henry? Apakah saya benar? Henry melirik Sheila, lalu menatap Amelia dalam pelukannya. Amelia, bagaimana menurutmu? Dia menanyakan pendapatnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.